Halo semuanya, pada video kali ini kita akan lanjutkan untuk pembelajaran dasar kita, yaitu kita akan mempelajari tentang variabel. Jadi, variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah data. Variabel bisa kita bayangkan seperti sebuah wadah atau kotak yang bisa menyimpan nilai di dalamnya. Di dalam bahasa Dart, untuk membuat variabel, kita bisa menggunakan kata kunci var, final, const, dan juga late. Kita akan coba satu persatu untuk kata kunci yang ada di sini. Mungkin kita mulai dari yang var dulu. Jadi untuk format penulisannya di sini kurang lebih seperti ini. Pertama ada keywordnya dulu, lalu nama variabel, lalu setelah sama dengan itu ada data atau nilainya. Seperti ini. Mungkin kita langsung coba aja. Di sini saya akan bikin satu file baru di sini di dalam folder bin, namanya variabel Dart. Lalu di sini saya bikin function main. Nah, di sini saya akan coba untuk mendeklarasikan satu variabel. Var name Adit. Jadi seperti ini. Tadi keywordnya, lalu nama variabelnya, lalu nilainya. Nah, di sini mungkin saya mau memberitahukan dulu untuk penamaan variabel. Di sini itu ada best practice-nya. Jadi kalau misal nama variabelnya itu ada dua kata, misal kayak first name, kayak gini. Itu untuk penulisannya biasanya menggunakan camel case. Jadi camel case itu kayak huruf pertamanya. Untuk kata pertama itu huruf pertamanya kecil, tapi jika ada kata kedua, huruf pertama dari kata keduanya itu besar gitu. Kayak first name. Seperti ini. Itu. Jadi ini best practice-nya. Mungkin saya balikin lagi ya, karena di sini saya mau satu aja, satu kata aja untuk nama variabel ini. Nah, lalu setelah saya mendeklarasikan satu variabel, di sini saya bisa panggil si variabel ini. Caranya tinggal panggil aja nama variabelnya. Save. Ketika saya coba tes run di sini, Dart variabel, sini dia menampilkan nama Adit, atau teks Adit ya, gitu. Jadi kita bisa menampilkan value yang ada di variabel itu dengan cara memanggil nama variabelnya. Gitu. Lalu variabel ini juga bisa kita panggil berapapun yang kita mau gitu. Misal di sini saya panggil lagi variabelnya, saya panggil sebanyak 4 kali. Kalau saya save, lalu saya coba run lagi, di sini dia menampilkan 4 teks edit. Jadi dengan variabel ini kita dimudahkan untuk menampilkan nilai yang dia itu sama seperti ini. Jadi ketimbang kita bikin yang kayak gini ya, kayak gini, itu lebih baik kita taruh di variabel aja terus variabelnya nanti kita panggil gitu. Lagipun kalau kita melakukan hal yang seperti ini, itu dia akan memakan memori. Jadi memang better di sini teman-teman masukin dia ke variabel. Ups, saya tadi kepencet ya. Seperti itu. Nah, lalu lanjut. Sebuah variabel juga bisa kita update atau bisa kita deklarasikan ulang. Caranya, teman-teman cukup panggil aja nama variabelnya, lalu teman-teman set ulang value-nya. Di sini saya akan ubah menjadi itu bagus. Saya save, lalu saya coba tes run. Sini teman-teman bisa lihat value yang sebelumnya edit sekarang berubah tampil menjadi itu bagus di sini. Jadi karena di sini sudah diupdate variabelnya, maka konsolnya sekarang menampilkan value yang terbarunya. Itu tuh bagus. Seperti itu. Oke, tuh kita lanjut. Di sini kita akan coba kata kunci final. Jadi kata kunci final ini digunakan jika kita ingin membuat variabel yang tidak bisa dideklarasikan ulang, tetapi nilai dari variabelnya bisa diubah atau berubah-ubah.
Jadi contohnya kayak gini. Saya akan buat satu variabel dengan kata kunci final. Misal name 2 sini. Lalu namanya Adit. Lalu saya akan coba untuk ngupdate atau deklarasiin ulang si variabel name 2 ini di bawah sini. Jadi itu bagus lagi ya, misal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kodenya dia merah dan menampilkan keterangan the final variable name 2 can only be set once gitu. Jadi cuma bisa di set sekali aja. Jadi dengan si keyword final ini, kita nggak bisa ngelakuin update variable atau ngedeklarasiin ulang gitu. Jadi ini saya hapus. Nah, lalu di sini kalau kita lihat keterangan yang terakhir, tetapi nilai dari variabelnya bisa diubah atau berubah-ubah. Jadi maksudnya itu memang kita nggak bisa update nih si variabelnya, tapi nilai yang ada di dalam variabelnya itu bisa berubah-ubah. Maksudnya gimana? Nah, mungkin kalau dengan contoh seperti ini nggak akan kebayang ya. Di sini saya akan berikan contoh, yaitu saya akan buat satu variabel namanya time, yang dimana variabel time ini akan mendapatkan atau akan berisikan waktu saat ini gitu. Cara untuk mendapatkan waktu saat ini, sintaknya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba run untuk variabel time-nya. Nah, di sini bisa dilihat, sekarang saya sudah mendapatkan waktu saat ini. Yaitu di tahun sekian, bulan sekian, dan tanggal sekian, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya mau teman-teman coba lihat di bagian waktunya. Di sini kalau saya coba tes running ulang, enter. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini waktunya dia berbeda. Jadi yang sebelumnya itu di detik sekian, sekarang di sini dia udah berubah menjadi jam saat ini. Gitu. Jadi yang dimaksud nilai di dalamnya bisa berubah-ubah itu ya contohnya seperti ini. Ada nilai yang dia itu bisa berubah-ubah di dalamnya. Seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa update si variabelnya, tapi nilai di dalamnya itu masih bisa diubah atau berubah-ubah. Seperti itu. Oke, lalu kita lanjut. Sini ada kata kunci cons. Jadi kata kunci cons ini digunakan jika kita ingin membuat variabel yang tidak bisa dideklarasikan ulang dan nilai di dalamnya tidak bisa diubah. Jadi cons ini mirip ya kayak si final tadi, dia nggak bisa diupdate variabelnya atau dideklarasikan ulang. Cuman bedanya di sini nilai di dalamnya juga itu nggak bisa diubah atau berubah-ubah. Mungkin di sini saya kasih contoh cons kayak tadi ya, misal name 3 Adit. Lalu saya coba update di sini Adit 3 name 3 ya. Jadi itu bagus lagi. Nah, bisa dilihat lagi di sini dia nggak bisa diupdate. Itu. Jadi dia harus tetap variabelnya tidak bisa diupdate atau dideklarasikan ulang. Lalu keterangan terakhirnya dan nilai di dalamnya itu juga nggak bisa diupdate. Jadi kalau misal saya bikin lagi nih, contohnya kayak yang final, cuman pakai kata kunci cons di sini, nama variabel time 2 misal. Nah, teman-teman bisa lihat nilai yang bisa berubah-ubah ini, sekarang dia merah. Gitu. Jadi si cons ini dia nggak bisa dimasukkan nilai yang dia itu bisa berubah-ubah. Jadi memang harus nilai yang tetap. Gitu. Contohnya di sini saya akan bikin mungkin waktu yang hardcode ya kayak gini. 01. Seperti ini. Jadi memang harus bikin yang variabelnya itu tetap, lalu nilai di dalamnya juga tetap gitu. Nggak bisa berubah-ubah. Seperti itu. Lalu sebenarnya penggunaan cons ini itu juga biasanya di top level. Jadi top level itu kita bikin si variabel cons ini biasanya ada di global. Jadi nggak di dalam lingkup apa-apa. Kalau sekarang kan contohnya yang variabel ini itu kan dia lagi ada di lingkup fungsi main ya atau di dalam scope function main di sini ya. Nah, biasanya itu kalau cons itu dipakainya di global, contohnya kayak gini gitu. Dia nggak ada di dalam scope apapun gitu.
Seperti itu. Nah, jadi di sini juga kalau saya coba print time 2, saya coba run. Nah, di sini dia masih bisa menampilkan meskipun dia global ya. Karena memang global gitu sifatnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya perbedaan antara final dan cons itu lebih ke waktu penugasannya aja. Kalau si final itu dia udah nggak bisa diupdate ketika di runtime. Sedangkan kalau cons itu ketika dikompilasi dia udah nggak bisa diupdate. Seperti itu. Oke, sini kita lanjut ke keyword yang terakhir yaitu kata kunci late. Kalau late di sini biasanya digunakan jika kita ingin membuat variabel yang dideklarasiinnya itu nanti ketika variabel ingin diakses. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misal saya bikin satu variabel yang biasa deh. Sini. Namanya result. Lalu isinya itu akan berisikan sebuah fungsi. Mungkin di sini teman-teman kayak sekadar cukup tahu aja untuk fungsi. Nanti untuk materi fungsi akan saya bikinkan satu materi khusus tentang itu. Di sini saya akan bikin sebuah fungsi namanya get value. Lalu di sini saya coba print sesuatu. Get value berjalan. Lalu di sini saya return. Misal saya Adit ini. Lalu saya akan coba panggil si get value ini di sini. Lalu saya akan coba print result save. Sekarang kalau saya coba run, nah di sini teman-teman bisa lihat pertama ada get value dulu tampil di konsol, lalu yang kedua nama saya Adit. Tuh. Jadi dia nampilin ini, setelah itu nampilin ini. Nah, di sini mungkin terlihat biasa aja ya. Gimana kalau misal saya tambahin print dulu di atas ini. Jadi sebelum yang print result saya mau ngeprint sesuatu dulu. Sini variable dipanggil. Contohnya seperti ini. Lalu saya save. Saya coba tes run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang tampil duluan adalah get value. Get value berjalan. Lalu yang kedua si variable dipanggil. Lalu setelah itu baru si nama saya Adit. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika di sini dipanggil si function ini, itu si function itu udah berjalan. Jadi meskipun si variable ini nggak dipanggil nih, saya coba komen ya. Lalu saya coba run. Si print yang ada di sini, itu dia sudah berjalan. Karena functionnya sudah dipanggil di dalam variabel gitu. Nah, jadi fungsi kata kunci late di sini itu adalah untuk bikin si variabelnya itu jadi deklarasinya ya nanti gitu ketika dipanggil aja. Late misal. Nah, jadi kalau misal di sini saya tambahin late, kalau saya coba run di sini, nah teman-teman bisa lihat untuk susunannya sekarang dia ngeprint variabel dipanggil dulu, setelah itu baru get value, lalu yang terakhir nama saya Adit. Gitu. Jadi kata kunci late di sini itu buat nahan value yang ada di sini biar dia itu jalannya nanti ketika si variabelnya dipanggil. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Di video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tipe data. Jadi, sampai bertemu di video selanjutnya.